sholatnya kita juga banyak lalai katanya. Jadi dalam sholat aja istighfar. Kan orang awam mah nggak sholat yang istighfar kan gitu ya. Nah orang yang udah memang hatinya tuh udah cinta ke Allah gitu, nggak khusyuk itu seperti dosa gitu. Dan diistighfari itu tuh gitu. Jadi sering nangis habis sholat tuh bukan karena nggak sholat, karena tadi nggak khusyuk gitu Pak. Tapi itu bukan fikih gitu ya, paham ya? Apalagi ngenilai ke orang. Ah siapa tuh khusyuk sholatnya, mau tarima. Nah sekarang sholatnya khusyuk, tapi fikihnya kacau, yang nggak diterima. Gitu, udah gitu maksudnya ya. Itu saya awal-awal nggak paham kalimat ini nih, waktu belum banyak pemahamannya gitu. Ya kita kadang suka seujun sama ustadz, kok begini sih? Kan kita taunya khusyuk wajib gitu kan, wah khusyuk tuh, wah gitu kan. Ini ustadz kayak ngeremehin khusyuk gitu, seperti gitu. Padahal bukan begitu maksudnya. Lanjut. Sama sekali tidak berpengaruh pada diterima atau tidaknya sholat. Kekhusyuan itu hanya berpengaruh pada nilai tambah pahala saja. Pertanyaan berikutnya, kalau bukan karena kekhusyuan, lantas apa yang menjadi ukuran diterima atau tidaknya sholat kita? Jawabannya sebenarnya sudah dijelaskan para ulama sejak 12 abad yang lalu. Setidaknya ada 3 hal utama yang membuat sholat kita tidak diterima, yaitu tidak terpenuhinya syarat sah sholat, tidak terpenuhinya rukun sholat, terjadinya hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, 3 itu Pak. Tidak terpenuhinya syarat sah sholat, tidak terpenuhinya rukun sholat, terjadi hal-hal yang membatalkan sholat. Salah satu saja sholatnya nggak diterima. Kenapa? Karena nggak sholat. Benar nggak? Coba aja. Tidak terpenuhi syarat sah sholat. Apa? Syarat sah sholat apa? Islam, balik, berakal, bersuci, ya, menutup aurat, ya, menghadap kiblat. Nggak terpenuhi syarat sah sholat, nggak terpenuhi, apalagi semua gitu ya. Penting nggak pakai menutup aurat, nggak ngadep kiblat. Ya sejak awal udah nggak sholat kan begitu ya. Walaupun khusyuk. Kan begitu. Penting kan orang bodoh dari awal. Terus kedua, tidak terpenuhinya rukun sholat. Misalkan rukun sholat apa? Berdiri kan? Berdiri. Nah ini sholat nggak berdiri, sholat wajib. Sholat nggak sujud, sholat nggak ruku. Tadi syarat sah sholat nggak wudhu. Wudhunya langsung di bypass. Wah tayamum aja katanya. Kata Pak Ustadz juga tayamum. Nah saya udah nemu jawaban semuanya. Soal Kementerian Agama. Kenapa tuh Kementerian Agama orang haji pada tayamum semua? Udah saya udah nemu jawabannya gitu. Nah soal setuju apa enggak terserah dah ya itu ya. Pikirin aja sendiri. Nanti juga lama-lama insya Allah kepikiran bener juga nih katanya gitu. Biasanya begitu. Gitu. Terus terjadinya hal-hal yang membatalkan sholat. Sekarang syarat terpenuhi, rukun terpenuhi. Dia ngelakuin hal yang membatalkan sholat. Ya batal sholatnya. Berarti enggak sholat. Jadi sholat tuh intinya 3 ini. Syarat sah. Ingat ini Pak, kalau ada orang nanya, apa yang dimaksud sholat sah? Pertama, syaratnya terpenuhi. Kedua, rukunnya dikerjakan. Terhindar dari hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, itu 3. 1. Syarat sah. A. Syarat sah sholat. Para ulama umumnya menetapkan bahwa syarat sah sholat itu ada 7, yaitu muslim, berakal, masuk waktu, suci dari najis, suci dari hadas kecil atau besar, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Nah, bila kita sama muslim, berakal, masuk waktu, masuk waktu sholat tuh azan apa waktu alam? Alam. Bukan azan ya. Azan mah kalau orangnya telat, ya telat. Masuk waktu itu alam ya intinya mah. Jam itu pertanda alam, nyesuain itu udah dikonversi. Gitu. Terus suci dari najis, suci dari hadas. Berarti bicara fikih najis tuh berkaitan dengan syarat sah sholat. Bicara fikih hadas tuh berkaitan dengan syarat sah
sholat. Jangan dianggap remeh. Terus apa lagi? Menutup aurat. Nah, berarti bicara fikih aurat, yaitu juga hubungannya dengan syarat sah sholat. Aurat waktu sholat. Kan beda aurat waktu sholat dengan aurat di luar sholat. Kan beda bahasannya. Terus menghadap Kiblat. Nah, yang dimaksud menghadap kiblat itu bagaimana? Ada lagi pembahasan fikih kiblat. Ini syarat sah aja banyak fikihnya, Pak. Fikih masuk fikih waktu sholat, fikih hadas, fikih najis, fikih aurat, fikih menghadap kiblat. Kiblat itu nggak harus pas ke Ka'bah. Bagi orang yang tidak melihat Ka'bah, cukup arahnya. Ini kan arah barat, mana barat arahnya? Ini. Itu ya. Ya udah ke arah ke sana. Dan terbukti Masjid Nabawi melenceng 30 km. Cuman arahnya bener, arah mana? Ya arah Masjidil Haram. Kan gitu ya? Cuman kalau ditarik lurus ternyata melenceng 30 kilo, Pak. Nah, itu fakta terbukti itu. Coba kalau nggak percaya cari sendiri ya, bener apa enggak? Informasi ini pastikan. Jadi ngapain bongkar-bongkar masjid ini? Kiblatnya nggak bener katanya. Nggak sah. Nggak sah katanya. Sih. Yang penting mah arahnya bener nggak? Kecuali arahnya ke Jepang, nah, kan beda tuh, ya kan? Kan Jawa berarti kan ke barat sono ya. Kalau dari Jawa kan ke Mekah ke Jawa. Kecuali arahnya ke Jepang, nah udah beda baru bongkar. Ya kalau arahnya masih barat, ya nggak apa-apa. Gitu. Masalahnya Masjid Nabawi itu kan yang nentuin kiblatnya siapa? Nabi. Nabi kan nggak punya ilmu gaib kan, nggak punya. Nih lihat nih Bismillahirrahmanirrahim, ngelihat Ka'bah langsung gitu dari Masjid Nabawi. Kalau wali-wali kan katanya begitu katanya. Ya kalau Masjid Nabawi direvisi kiblatnya, wow heboh Pak sedunia. Gitu. Terus gimana berarti yang lain gitu? Sama ini, berarti kan direvisi kan seolah-olah salah yang dulu-dulu gimana? Nabi aja sendiri gimana? Ya udah emang arahnya, yang penting arah. Kan tingkatan kiblat itu kan satu orang yang melihat Ka'bah. Itu wajib menghadap Ka'bah. Kalau dia lurus wajib nabrak Ka'bah. Orang yang melihat Ka'bah. Benar nggak wajib nabrak nggak? Ya seandainya dia lurus wajib nabrak Ka'bah. Ya karena dia lihat Ka'bah. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, dia tidak ngelihat Ka'bah, tapi dia ngelihat orang yang ngelihat Ka'bah. Paham ya? Paham. Jadi ada orang sholat di luar Masjidil Haram, kan itu ngelihat Ka'bah. Nah kita ngikutin dia gitu kan? Ya kita arahnya ke dia aja, gitu kan? Gitu. Ya kan kita nggak bisa ngelihat Ka'bah, ngelihatnya orang yang ngelihat Ka'bah. Nah yang itu dilihat lagi sama orang lain, berarti wilayahnya ijtihad. Yang penting arah Ka'bah, gitu. Jadi nggak harus presisi gitu kan. Tuh kalau ditarik tambang dari sini ke Ka'bah gitu berapa ribu meter gitu. Berarti karpet nggak usah dimiring-miringin saja. Nggak usah. Ngapain miring-miringin? Kadang masih ada dimiringin lagi. Iya, sama. Nggak usah itu malah bikin ribut nantinya. Bikin was-was itu kan. Hah? Lanjut. Terus. Bila kita sholat tetapi tidak memenuhi salah satu dari ketujuh syarat di atas, maka otomatis sholat kita tidak sah. Dan kalau tidak sah, maka kita terhitung belum melakukan sholat di sisi Allah. B. Rukun sholat. Sedangkan untuk rukun sholat, umumnya para ulama menyebutkan ada 13 atau 14, yaitu niat, takbiratul ihram, berdiri, al-fatihah, ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk antara dua sujud dengan tumakninah, duduk tahiyat akhir, tasyahud, sholawat, salam, dan tertib. Bila salah satu dari rukun sholat di atas tidak dilaksanakan, maka sholat kita tidak sah. Di sisi Allah SWT kita belum terhitung mengerjakan sholat. Nah, terus rukun tuh yang di dalam ya, yang di dalam. Kalau syarat tuh di luar, rukun di dalam. Pembatal yang di luar baik di dalam.
syarat sah sholat berarti yang di luar. Maksudnya sebelum sholat. Rukun itu di dalam sholat. Pembatal sholat itu di luar atau di dalam. Ya di dalam sih, cuman bisa yang ngebatalin yang di luar atau ngebatalin yang di dalam. Ngebatalin yang di luar tuh misalkan kentut, berarti kan ngebatalin apa? Wuduknya, syaratnya. Kalau ngebatalin yang di dalam, misalkan mendahului imam lebih dari 2 rukun sholat gitu. Atau misalkan ketinggalan imam lebih dari 3 rukun sholat gitu. Atau kena najis gitu. Berarti maksudnya kena najis syarat sah gitu. Terus C. Yang membatalkan sholat. Sedangkan hal-hal yang membatalkan sholat antara lain kehilangan salah satu syarat sah di tengah sholat, berbicara, bergerak, makan, minum, secara umum termasuk hal yang membuat sholat kita tidak diterima. Maksudnya bila sholat kita sudah batal tetapi diteruskan saja, otomatis sholat kita tidak diterima di sisi Allah. Nah, terus 3. Realitas muslim perkotaan. Pertimbangan lain mengapa kita perlu melakukan studi tentang sholat di atas kendaraan adalah kebutuhan umumnya masyarakat muslim perkotaan. Mereka adalah tipikal penduduk yang tinggal di pinggir kota namun bekerja tiap hari di tengah kota. Setiap pagi dan petang mereka melakukan perjalanan masuk dan keluar dari kota. Yang paling utama menjadi problem adalah masalah sholat maghrib di sore hari. Waktu sholat maghrib ini terbilang sangat singkat. Namun justru di waktu itulah kurang lebih 4 juta penduduk Jakarta dan sekitarnya secara bersama-sama melakukan gerakan pulang dari tempat kerja ke rumahnya. Akibatnya kemacetan luar biasa parah menjadi pemandangan sehari-hari. Pada saat itulah kemudian banyak timbul berbagai spekulasi tentang tata cara sholat di atas kendaraan. Maka kajian tentang hal itu dirasa amat penting dan menjadi kebutuhan praktis tapi strategis. nah, jadi sholat maghrib kasusnya tuh banyak kan pulang kerja ya, atau berangkat kerja karyawan. Ini sebenarnya masalahnya banyaknya di kota kan, yang macet itu kan banyak tuh latar belakangnya tuh, ada yang ngaji, ada yang enggak. Nah, yang enggak ngaji itu yang pada ngarang-ngarang gitu. Wah, kayaknya di kodo aja gitu. Seolah-olah fikih kodo itu melegitimasi tindakan, udah kan ada kodo, kata kodo aja. Kodo itu maksudnya tuh kalau Anda ninggalin sholat, ya tapi Anda wajib kodo, bukan suruh kodo dari awal. Paham nggak? Bukan gini, udah nggak apa-apa nggak sholat tar di kodo aja, bukan begitu. Itu mah tuduhan yang anti kodo ke kita, nuduhnya begitu. Tuh yang punya fikih kodo katanya, makanya gampang ngodo katanya. Oh juga ujung-ujungnya di kodo katanya. Ya kita bilang kodo itu kalau orang udah ngelakuin dosa besar berarti kan, dan nggak boleh itu tuh meninggalkan sholat tuh. Cuman kalau udah terlanjur ya wajib kodo. Begitu, bukan nyuruh dari awal kodo. Kan banyak yang salah paham. Terus ada yang berpikir ya udah nggak usah sholat gitu, atau dijama gitu. Akhirnya tiap hari dijama. Atau sholat di kendaraan aja, di mobil. Nah padahal masjid ada, bisa turun, malah sholat di kendaraan. Nah ini yang dikritik Ustaz Sarwat tuh. Nanti saya ungkap ya banyak fenomena-fenomena pendapat-pendapat nyelenehnya soal sholat di kendaraan gitu. Termasuk soal bersuci, soal tayamum versus wudu di kendaraan gitu. Bentar, coba. Dikit lagi deh, sampai ini doang nih, sampai halaman 10. Tuh. 10 salah. Sampai halaman 12. Rok. Baca lagi. Nabi sholat di atas kendaraan. B. Nabi SAW sholat di atas kendaraan. Di masa sekarang ini jenis kendaraan sudah sedemikian banyak. Di darat ada mobil, bus, kereta api. Di laut ada berbagai jenis kendaraan, mulai dari perahu, feri penyeberangan, hingga kapal laut yang besar dan mampu mengangkut ribuan orang dan barang sekaligus. Di udara ada banyak kendaraan terbang, mulai dari pesawat pengangkut komersial hingga pesawat yang menembus ruang angkasa. Semua itu masuk ke dalam pembahasan tentang sholat di atas kendaraan. Kendaraan di dalam banyak hadis Nabi SAW yang sering disebut dengan istilah rohilah
Pada kenyataannya yang dimaksud dengan kendaraan di masa Rasulullah adalah unta. Unta adalah kendaraan yang paling ideal di negeri Arab. Selain karena mampu mengangkut manusia dan barang dalam jumlah besar, unta juga mampu menempuh perjalanan jauh selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Unta juga mampu meminum air dalam jumlah yang amat banyak dan disimpan di bawah kulitnya, sehingga selama berhari-hari perjalanan unta tidak butuh minum. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi isyarat kepada kita untuk mempelajari unta secara khusus karena punya banyak keunikan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka apalah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan. Selain unta yang difungsikan sebagai kendaraan di masa itu adalah kuda, keledai, bagal, hasil kawin antara kuda dan keledai. 1. Nabi sholat di punggung unta. Nabi SAW diriwayatkan dalam beberapa hadis pernah sholat di atas punggung unta. An Jabir bin Abdillahi anan nabiyya kana yusolli ala rahilatihi nahwal masyriqi fa idza arada ay yusalliyal maktubata nazala fastaqbalal qiblat. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW sholat di atas kendaraannya menuju ke arah timur. Namun ketika beliau mau sholat wajib, beliau turun dan sholat menghadap kiblat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di hadis ini Nabi itu betul sholat di kendaraan, di onta. Cuman sholatnya sholat apa? Sholat sunnah. Kalau mau sholat wajib, beliau turun seperti biasa, sholat menghadap kiblat. Kalau sholat sunnah, ini bukan bicara sholat sunnah ya, ini mah buku ini mah sholat sunnah mah boleh di kendaraan, nggak usah ngadep kiblat, cuman tetap wudu. Bukan tayamum, main tayamum aja bypass tuh. Jangan apa-apa tuh tayamum, usahakan dulu wudu gitu. Tayamum itu kan syaratnya tuh kalau nggak ada air, nggak bisa menggunakan air, baru. Dan tayamum itu bukan mengangkat hadas. Tayamum itu membolehkan sholat. Apa coba niat tayamum? Nawaitut Tayamumi listibahatis. Nah itu artinya apa itu? Niat saya tayamum sekedar membolehkan, bukan mengangkat hadas. Tayamum itu dalam mazhab Syafi'i itu, tayamum itu hanya ngebolehin sholat, hadasnya tetap. Buktinya apa? Kalau mau sholat lagi, tayamum lagi. Kalau wudhu kan ngangkat hadas. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil azwari. Ngangkat hadas ya, selama belum batal nggak usah wudhu, nggak perlu, nggak wajib wudhu. Tapi kalau tayamum mah ya sekali sholat, kecuali mazhab Hanafi. Tayamum itu sama seperti wudu. Ya, tapi intinya tayamum itu selalu nomor 2. Wudu selalu nomor 1. Jangan punya pikir ngaco. Tayamum di nomor 1 kan, itu ketika di jalan. Ya kalau nggak di jalan nggak ada sih yang mengutamakan tayamum. Tadi ke masjid tayamum nggak, Panjar? Nggak ada kan, itu aliran aneh kalau kayak gitu. Di perjalanan banyak orang yang pikirnya ngaco, malah mengutamakan tayamum dibanding wudu. Itu padahal syarat-syarat wudunya terhalang tuh harus jelas. Buktikan nggak bisa wudu gitu, buktikan nggak ada air, buktikan nggak bisa wudu. Kita berdebat soal itu. Kalau ternyata ketemu celah bisa wudu, nah gugur, udah selesai. Gitu. Nah, ambil contoh satu aja, misalkan jangan di pesawat terbang dulu, gampang tuh belakangan. Di mobil. Nah, di bis ya, di bis deh. Di bis macet tuh. Di jalan tol apa mau di mana? Di tempat macet, di tol. Di tol. Jam berapa? Subuh apa maghrib nih? Maghrib. Bis. Nah, ini bicara wudunya dulu ya. Coba pilih wudu tayamum. Wudu. Hah? Wudu di mana? Nah, kita buktikan dulu. Pertama pembuktian dulu. Wudunya nggak bisa. Buktikan dulu wudunya nggak bisa.
Ada air nggak di bis? Ada ya? Air di mana? Aqua. Ini udah pada tahu wudhu di Aqua sih. Yang nggak pada tahu wudhu di Aqua mah pasti jawab nggak ada katanya. Apalagi dalam bayangan dia tuh wudhu itu wujubar becek gitu kan bayangannya tuh kan. Udah kawan duluan. Kalau yang ngebayanginnya begitu wudhu kan dalam bayangan dia tuh wujud di masjid gitu kan keran ngocor, buar. Nggak ada Pak Ustaz, duduk dalam bayangannya begitu kan di bus nggak bisa kayak gitu. Ya berarti ada kan wudhu di bus bisa wudhu kan? Bisa nggak bypass tayamum? Ya nggak bisa. Itu fikih dari mana? Tayamum sementara masih bisa wudhu itu. Udah berarti gugur itu udah. Nah terus misalkan nggak bawa gelas gimana? Air minum. Sembur. Minta. Hah? Ada nih sisa diminum gimana? Hah? Bisa diminum orang? Nah berarti kan kalau nggak ada air gitu kan ya berarti bener nggak bisa wudhu gitu. Maksudnya harus dianalisa dulu wudhunya bener nggak bisa gitu maksudnya. Jangan langsung di bypass gitu, nggak bisa gitu. Kalau pas jadi supir merayap gitu Pak. Hah? Kalau macet merayap pas jadi supir. Iya, pertanyaannya wudhunya apanya? Iya maksudnya. Wudhunya sholatnya pas Jadi supir. maghrib kita jadi supir agak ngerayap gitu. Ya susah. Berhenti nggak bisa apa nggak mau? Nggak bisa karena nggak bisa minggir. Itu emang nggak bisa minggir, bisa. Enggak. Kalau dia bawa user misalkan. Di mana? Oh, kalau dia bawa orang lain. Ya. Supir bis. Ya. Ya. Kasusnya. Ya makanya kasusnya ini kan banyak. Kasusnya banyak mobil pribadi gitu kan ya. Kasusnya tuh banyak ini kan. Mau contohinnya tuh mau mobil pribadi, mau kita jadi kuli, itu kan contohnya pasti banyak, jawabannya pasti beda kan ya. Ya kalau mobilnya pribadi, sopirnya kita pasti kan bisa minggir kan. Ya kalau sopir kayak gitu ya berarti dia sholatnya ya sholat dihormatil waktu, sambil nyetir sholatan sholat sebisanya tanpa wudu, tanpa tayamum. Hah? Apa enggak kodo aja? Nah, wajibnya emang mazhab Syafi'i mah sholat lihurmatil waktu. Langkahi dulu sholat lihurmatil waktu, bukan langsung kodok. Gitu. Mazhab Malik yang nggak perlu sholat lain. Karena nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum. Ya udah lewat, berarti gugur wajib sholatnya gitu. Ya kalau mazhab Syafi'i sholat lihurmatil waktu, sholat lihurmatil waktu itu sholatan gitu. Sholat sebisanya gitu. Mohon bahasa secara sholat. Sholat sebisanya. Dan wajib kodok. Tapi jangan bypass ke kodok. Sholat lihurmatil waktu dulu. Dan sholat lihurmatil waktu itu kalau nggak bisa sholat beneran. Berarti kan kondisinya itu dia bawa orang Jepang, gitu ya, bawa orang Jepang, mau mampir bukan mobilnya, diomelin gitu kan? Nah, ya udah, berarti sholat lihurmatil waktu. Nah, itu sering terjadi, berarti resign jawabannya. Nah, iya, serius. Berarti kan dia punya kerjaan yang apa? Yang menghalangi sholat. Itu terjadinya seminggu 2 kali misalkan. Tiap hari ya resign mesti. Ya wajib. Ya kan itu kasusnya sama aja mirip begini. Saya kerja di Amerika, nggak boleh sholat. Kan gitu sama aja kisahnya kan begitu. Ya, cuman itu mah 5 waktu yang kerja di Amerika mah. Ya, ini kan pas maghrib doang gitu ya. Sama aja kan. Sholat juga. Ya resign jawabannya. Makanya kasihan juga dia. Hah? Mau sholat panggil sama orang itu pulang gitu.
nggak mau masuk masjid baik lagi. Nah, kebanyakan di antara kita tuh pas macet tuh bukan nggak bisa sholat ya, tanggung ya, Orang bener nggak? Malas. Sebelumnya macet bisa. Hah? Sebelum macet bahkan bisa sebenarnya mah kan? Iya. Nah, gini, kecuali kita tuh salah prediksi, dan itu bukan kalau bukan tiap hari. Kalau tiap hari berarti bukan salah prediksi, sengaja. Paham nggak? Misalkan, coba saya kayaknya ntar dulu deh sholatnya deh di jalan aja. Itu kan kayaknya bisa deh keburu sholat. Oh ternyata salah prediksi, ini macet. Nggak bisa minggir juga di jalan tol tuh. Di tengah kita posisinya kan. Ini nggak bisa minggir. Ya udah sholat dihormatil waktu. Tapi dikodok. Habis itu. Bukan nggak dikodok. Nah, ya wudu nggak bisa. Kalau bisa wudu dulu sebisanya. Tapi sholatnya kan nggak duduk, nggak sujud, nggak berdiri kan? Ya dikodok. Gitu. Dia harus niat dulu lah. Ya harus niat dulu. Niat sholat lihurmatil waktu. Gitu. Makanya kondisinya. Nah kalau misalkan udah tahu bakal begitu terus. Lalu berarti sejak awal dia apa? Niat. Bukan dia uzur itu mah. Artinya sejak awal tuh dia harusnya tahu. Oh dia tuh pas pulang kerja bukan langsung apa? Bukan langsung pergi. Tapi sholat dulu. Gitu. Sholat dulu. Toh kalau sholat ketinggalan, ya berarti solusinya reset. Ya iya begitu. Menteri banyak loh. Kalau bawa Pak Dandi sih enak. Wah, ada pertanyaan nggak soal kasus-kasus? Belum ngomong udah. Saya majakan. Kejawab sih kebanyakan mah kagok. Kebanyakan mah kagok. Saya waktu ke Cikarang, ke Bekasi sono tuh, mau ke Jakarta, Bekasi kota, maghrib. Karagok tuh yang buru-buru tuh ya, kudu nepi. Cuma kan kita punya ukuran maghrib selesai apa belum kan? Udah jam 18.50 nih. Wah, belum juga. Nyampe rumah, pengen sholat di rumah, ya udah terpaksa berhenti. Nah, kita bisa berhenti orang gitu. Jangan alasan macet gitu. Bisa berhenti. Apa? Naik bis jemputan. Beli motor. Bis jemputan tuh contohnya gimana detailnya? Tiap hari begitu loh. Kalau di PT misalkan jam 5.10 Bawa motor, Pak. Jam 5.10 kan jam 5.10. Subuh kan jam Maghrib kan, maghrib. Belum terus kan nggak mungkin kita sholat maghrib duluan kan, maksudnya gitu. Nah. Terus nyampe Jakarta, Bekasi biasanya tuh jam 6 lebih jam 7-an. oh jam tujuan. Terus setiap hari gitu. Oh ya, saya jawaban bener. Pindah imannya. Oh bisa di rumah bisa. Kalau nggak resign pindah rumah. Motor. Banyak alternatif, tenang Nah, misalnya gini, kata Ustaz Sarot tuh akan jadi pikih ngaco kalau dia ngerasa udah sholat. Di mobil dia sholat, di bus nih ya, dia sholat. Loh, baru dia ngerasa itu udah sholat. Salah, itu pikih ngaco namanya. Disebut musafir bukan, ya kan? Nah, disebut uzur masa tiap hari, kan begitu? Masa tiap hari disebut sholat ya nggak terpenuhi apanya tuh tadi? Syarat sahnya, rukunnya. Yang penting nggak sah sholatnya. Dan jangan ngerasa itu tuh udah sholat gitu. Pakai alasan macam-macam loh pikir yang ngaco, bisa jamak lah misalkan alasan sapar, pikir sapar di mana kagak ada. Yang ada tuh sholat kayak gitu, sholat lihurmatil waktu. Dan itu hanya sholat menghormatin waktu doang, bukan sholat sesungguhnya. Itu. Nah akan jadi pikir ngaco tuh kalau ngerasa itu tuh udah sholat gitu Pak. Dalam pemahamannya tuh itu sholat gitu. Padahal nggak ada yang ngajarin sholat begitu, gitu. Yang ada tuh yang terjadi sebenarnya dia nggak sholat, gitu. Dan kerjaannya berarti bermasalah. Solusinya ya
Ngegrab ada. Emang yang enggak yang Kerawang aja yang ke Jakarta, emang ada yang kerja di Jakarta? Banyak. Dari Jakarta. Jakarta, Bandung, banyak itu. Yang di sini aja deh, yang jangan orang lain. Emang nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Ini Nggak ada yang Pak ngaku. Udin ini gimana Pak Udin ceritanya? Dia ke Jakarta gimana? Nggak tuh. Itu pas mudik Cirebon, Pak. Oh pas mudik gitu? Pas mudik Cirebon dia pas naik bis itu belum subuh, tapi kalau nyampe sini itu udah jam 6 gitu loh. Oh gitu, berarti dari sono, dari Cirebonnya? Di Cirebonnya jam 3 apa jam 4 gitu. Oh jam 3. gitu. Sampai sini udah jam 6. Subuhnya di jalan gitu? Subuhnya di jalan. Emang nggak bisa nyuruh supir sholat subuh? Nggak bisa. Nggak bisa tuh. Dimarahin tapi. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa. Jam tayang. Ya, Itu 2 minggu sekali. ya tetap itu nggak sholat. Itu udah beres jawabannya, nggak sholat itu. Berangkatnya habis subuh berarti. Solusinya ya cari mobil pribadi. Sholat lihurmatil waktu juga. Kalau sholat lihurmatil waktu itu bukan jadi kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan berarti kan tandanya mau kodok gitu kan. Gitu. Ada pertanyaan nggak Pak? Satu aja. Ya. Di pengalaman dulu waktu ke Jakarta dulu kan macet ya. Jadi pas sholat udah mepet. Sholatnya selesai Ustaz. Karena masjidnya itu kiblatnya ke pintu ya. Jadi kalau biasanya kalau masjidnya hadapnya lawan pintu ya. Itu udah sholat selesai. Tukang apa itu? Pembensinnya itu ngasih tahu, Pak, hadap kiblatnya itu arahnya Balik. ke pintu balik. Itu gimana? Oh, salah kiblat. Iya, sholat ulang. Iya. Akhirnya kodok tadi. Iya. Waktunya mepet. Iya, kodok jadinya. Lebih rokaat, kurang rokaat kalau dikasih tahu ya diulang. Kita sholat lebih rokaat. Ada yang ngasih tahu diulang. Kurang diulang. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Kiblat gitu panah. Nggak ada, Pak. Karena itu memang ada begitu. Sahabat itu Ya, diulang. Cuma kalau baca hadis Nabi, Iya, buat kalau baca hadis Nabi doang akan aneh so kita. Hadis Nabi waktu Nabi sholatnya kurang, kan dikasih tahu, ya Rasulullah cina ini ada perubahan rokaat cina. Emang kenapa? Enggak, antum sholatnya kurang ya. Berarti ngobrol dulu tuh. Iya. Itu Nabi sholat lagi, oh berarti kurang ya, sholat lagi 1 rakaat. Nah coba kalau baca hadis gimana tuh? Kurang satu lagi. Ya kita berarti memang bisa, kita nggak ada pikir kita begitu Pak. Itu udah ngobrol kan? Hah? Hah? Nabi 1 langsung takbir, sholat 1 rakaat. Kalau di kita sahwi ya, di sahwi. Ya kalau di kita mah ya kalau belum ngobrol ya jaraknya belum 5 menit, 5 menit itu maksudnya selang 2 rakaat sholat emang betul berdiri lagi. Maksudnya kita assalamualaikum. Nah kita belum ngobrol nih, baru zikir gitu kan, baru zikir. Ada ingat kita tuh nggak ngobrol sama orang, belum 2 rakaat sholat, belum selang 5 menit kemudian, dan tinggal berdiri, nambah 1 rakaat. Kalau pikir kita begitu. Cuman kalau baca hadis doang, ya makanya nih kalau belajar agama cuma dari hadis, ngobrol dulu gitu Pak. Berarti itu ngobrol dulu berarti. Iya, Nabi. Jadi imam. Oh, walaupun udah salam bisa nambahin aja. Hah? Kurang. Tambahin aja. Mau nambahin aja. Kalau bro, sini. Dia kalau bilang imam gitu. Kalau belum keselang 2 rakaat sholat ya, bangun nambahin 1. Kayak orang masbuk itu berarti, Pak. Gimana? Ya, nambahin. Iya, kayak orang masbuk gitu. Cuma kalau baca hadis Nabi, makanya hadis kan gak cuma 1, itu ada banyak gitu. Makanya fikih sujud sahwi itu kan ada banyak. Ada yang sujud sahwi setelah salam, ada yang sebelum salam gitu kan. Ada yang sujud sahwi yang penting mah selama belum ngobrol katanya. Belum ngobrol walaupun sudah keselang 10 menit kita udah jalan-jalan kemana gitu. Kau ingetan, waduh langsung sujud sahwi doang.
Makanya sujud sahwi banyak tuh karena apa? Karena ada banyak hadis gitu, Pak. Nah, kalau belajar agama dari hadis itu bagi saya membingungkan gitu. Tapi kalau dari fikih mah kan tinggal qaulul ulama gitu kan. Pasti kan dia udah hadis memahami hadis gitu kan. Gitu. Dah gitu ya, wallahu a'lam. Bismillah. Rabbin fa'na Alam tanah alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabati lana dina mugi Gusti ngamanfaatkeun kana ilmu nu dipasikeun mugi Gusti ngawurukeun kana ilmu dimanfaatkeun mugi Gusti masihan paham kabdi jeung ahli abdi kabaraya baraya abdi dina ilmu agama Gusti tawassalna bita'allumi tawassalna bitalimi antarzuqona wasi'at wa antarzuqona al-amana abdi tawassul ku pangaosan abdi tawassul ku pangurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran keamanan